Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan siklus daya uap kali ini, kita akan membahas siklus Rankine dengan reheat. Pada siklus Rankine dengan reheat ini kita lihat bahwa air dipanaskan di boiler, kemudian menjadi uap. Uap yang dihasilkan kemudian diekspansikan di turbin tekanan tinggi, atau turbin tahap pertama, ini high pressure turbine. Uap yang keluar dari turbin tahap pertama atau yang turbin tekanan tinggi ini kemudian diekstrak, dikembalikan ke boiler, kemudian kembali menjadi uap yang lebih superheated lagi, lalu diekspansikan pada turbin tekanan rendah. Kemudian setelah itu menuju ke kondensor, dicairkan kembali, lalu dipompa kembali ke sistem. Pada diagram TS kita lihat di sini bahwa ketika berekspansi di turbin tekanan tinggi atau turbin tekanan tahap pertama, jika kita berhenti sampai sini, artinya hanya satu tahap, maka kualitas uap yang keluar ya atau terakhir menyentuh sudut turbin itu, ini pada kondisinya seperti ini. Ingat, kualitas uap itu semakin jauh dari garis ini, dari sebelah kanan sini, garis uap jenuh, berarti dia kualitas uapnya makin jelek. Makin mendekat dia ke arah sini, maka kualitas uapnya makin bagus. Dan ingat, disarankan supaya kualitas uap yang keluar dari turbin itu sekitar 90% atau lebih. Nah, dengan diekspansikan ke turbin tekanan rendah seperti ini, batas temperatur tetap, yaitu T3 di sini misalnya kita anggap sama dengan T5, tapi kondisi di sini jauh lebih superheated daripada kondisi di sini. Sehingga ketika berekspansi di turbin tekanan rendah, atau turbin yang kedua ini kita lihat bahwa kualitas uapnya jauh di sebelah kanannya. Artinya kualitas uapnya lebih bagus. Kemudian di sini kita lihat bahwa untuk kalori yang disuplainya, yang disuplai ke sistem jadinya ada dua, yaitu pertama ini boiler 32, berarti Q-in-nya ada di ini nanti, yaitu 32, kemudian yang satu lagi ini ya 5 dan 4. Itu Q-in-nya. Kalau Q-out-nya yang kondenser tetap ini H6 kurang H1. Turbin ada dua, yaitu H3 H4 ditambah H5 H6. Jadi itu kerja turbinnya ada dua, sekali lagi ini H3 H4 dan H5 H6. Efisiensi seperti biasa tidak berubah. Efisiensi sistem itu sama dengan W net dibagi dengan Q in. Ya. W net-nya tentu saja W turbin kurang W pompa bagi Q in. Boleh juga W net-nya itu Q in min Q out. Q out-nya di sini adalah Q condenser ya. Ini jadi Q out-nya itu adalah H6 min H1. W pompanya berapa? Ya W pompanya sama, yaitu H2 kurang H1. Atau yang kita dapatkan rumus sebelumnya, V1 dikali P2 kurang P1. Ya. Kita lihat contoh soal. Ya. Kita lihat contoh soalnya. Uap masuk ke turbin tekanan tinggi pada 520 derajat Celcius, ya, dan 10 megapascal, kemudian berekspansi ke 1 megapascal. Jadi kalau kita lihat di sini ini turbin ya, berarti kita tulis di sini P2 sama dengan P3 ya. Karena ini adalah garis tekanan konstan, P2 sama P3 sama dengan 10 megapascal. Masuk ke turbin tekanan tinggi itu berarti tekanannya temperaturnya T3 ini 520 derajat Celcius. Berekspansi ke 1 megapascal berarti P4 sama dengan P5. P4 sama dengan P5 sama dengan 1 megapascal. Kemudian uap tersebut dipanaskan ulang pada tekanan konstan menjadi 450. Berarti di sini kita lihat bahwa T5-nya lebih rendah daripada T3. Oke, T4-nya sama dengan 400 derajat Celcius.
kemudian berekspansi ke turbin tekanan rendah menjadi 20 kilopascal. Berarti P1 sama dengan P6 ya. P1 sama dengan P6 itu 20 kilopascal. Hitung efisiensi thermal siklus. Oke, kita uraikan satu persatu. Nah, ya data yang diketahui seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ini dia datanya ya. Kita kerjakan dari titik ke titik. Titik satu, ingat, titik satu di sini kita asumsi selalu kondisi saturated liquid. Artinya berdasarkan tekanan 20 kilopascal ya pada kondisi saturated liquid. Kalau dari tabel ya dari tabel uap, karena ini adalah fluidanya adalah air, berarti ini adalah tabel tekanan. Lihat tekanannya 20 kilopascal, nanti cari yang kode F sebab ini adalah liquid ya, yang kode subscript F ya. Subscript F. Misalnya HF, kemudian SF ya, kemudian UF ya. Nah, kita dapatkan di sini H1-nya 251,4, kemudian V1-nya seperti ini. Volume spesifik satunya. Kemudian titik 2 ya, titik 2 ya, W pompa masih ingat, mudah-mudahan masih ingat bahwa W pompa itu nih sama dengan pakai V1 kali P2 kurang P1. Ingat, ini harus dalam kilopascal ya. Masukkan itu nanti kita akan dapatkan seperti ini karena V1-nya ada, P2-nya ada, ingat jadikan kilopascal. Kemudian P1-nya ada 20 kilopascal, masukkan dapatlah seperti ini. Kemudian H2 ya, WP kan bisa juga ditulis WP sama dengan H2 min H1. Dengan demikian kalau kita lihat di sini maka H2 sama dengan W pompa ditambah H1. W pompanya kita sudah dapatkan di sini tadi, H1-nya dari yang di atasnya. Maka dapatlah nilai H2. Itu titik 2. Sekarang kita ke titik 3. Titik 3 kondisi superheated, yaitu pada tekanan sub 10 megapascal, temperatur 520 derajat Celcius ya. Maka dari tabel superheated tersebut ya, pada tekanan 10 megapascal dan temperatur 520 derajat Celcius kita dapatkan nilai entalpinya ini 3425,1, kemudian entropinya seperti ini. Kemudian untuk titik 4 ingat S3 sama dengan S4 ya. Di sini ingat catatan kita di sini bahwa titik 4 ini S3 sama dengan ini S4. Jadi S4-nya nanti sama dengan S3 karena proses 3 ke 4 adalah isentropik. Kemudian ini kita harus uji dulu ya, kita harus uji dulu. Bagaimana cara mengujinya? Yaitu bahwa ya pada P4 ya berdasarkan tekanan 4 ya, berdasarkan P4 itu nanti Anda dapatkan dari tabel berapa SF-nya ya, berapa SG4-nya ya. Kalau kita lihat di tabel nanti ya di titik 4 itu SF-nya itu 2,1387, kemudian SG-nya itu 6,863. Keduanya satuannya kilojoule per kilogram Kelvin ya. Ini dia. Nah, kemudian kita bandingkan nilai SF-nya DSG terhadap S3 ini. Ternyata kan kita lihat bahwa ternyata ini S3 ini atau S4 kita ini lebih besar daripada SG-nya. Artinya kondisi kita adalah superheated vapor ya. Superheated vapor. Artinya pada titik ini, titik 4 ini fluidanya masih kondisi superheated vapor. Nah, kalau dia superheated vapor ya, maka nilai H4 nanti kita harus interpolasi berdasarkan nilai S ya. Nih, jadi di sini belum kelihatan, jadi nanti kita buat begini. Di sini S-nya berapa, nanti di sini kita cari H-nya berapa ya. Ini S ya. Ini kan S4 itu kita ketahui 6,6622 ya. Kemudian nanti Anda lihat di tabel, maka bagian di sebelah sini adalah 6,5863, kemudian yang di atasnya itu adalah 6,694. Lalu Anda interpolasi, di sini ada nilai H-nya ya.
Ini ada nilai H-nya nanti, ada nilai H-nya. Ya, lihat di tabel ya berdasarkan nilai ini ya. Ingat, sekali lagi, superheated vapor, superheated pada tekanan 1 megapascal. Ini ya, pada P4 1 megapascal. Jadi nanti di tabel itu Anda harus lihat pada tekanan 1 megapascal, cari yang entropinya ya, yang mengitari ini kan yaitu antara 6, ini dan 6, ini ya. Oke. Dan setelah itu Anda interpolasi, maka nanti akan Anda dapatkan bahwa ya H4-nya itu sama dengan 2813,17 kilojoule per kilogram. Oke, kita lanjutkan. Titik 5. Ya, titik 5-nya. Titik 5 sekali lagi ini kondisi superheated ya. Ini kondisi superheated ya. Kita tahu tadi nilai titik 5 ya, titik 5 tadi itu tekanan 5-nya jadi P5-nya tadi itu ini P5-nya itu 1 megapascal, kemudian T5-nya itu adalah 400 derajat Celcius ya. Maka pada kondisi superheated ya, superheated vapor dari tabel superheated pada tekanan 1 megapascal dan temperatur 400 derajat Celcius, kita dapatkan nilai H5 seperti ini dan nilai S5 seperti ini. Kemudian 5 ke 6 ini kondisi proses yang isentropik, artinya S6 sama dengan S5, yaitu sama dengan 7,4651 kilojoule per kilogram Kelvin. Itu dia. Kemudian ya ini kita harus uji kondisinya ya. Harus uji kondisinya. Kalau sini kan langsung to the point. Kita harus uji kondisi dulu, yaitu berdasarkan P6 ya. P6 sama dengan 20 kilopascal, dapatkan dari tabel berapa SF6-nya, berapa SG6-nya. Nanti kalau Anda buka tabel, maka Anda akan dapatkan bahwa SF6-nya itu 0,832, kemudian SG-nya 7,9085, satuannya kilojoule per kilogram Kelvin. Nah, kelihatan di sini bahwa ternyata S5 atau S6 itu terletak antara SF dan SG-nya. Jadi karena SF6 lebih kecil dari S6 ya, S6-nya kan 7,4, SG-nya kan 7,9. Ini SG-nya, maka kondisinya adalah campuran. Ini campuran. Dan salah satu variabel yang harus diketahui ketika campuran adalah kualitas campuran, yaitu ini X. Masih ingat kualitas campuran, jadi X6, saya tulis saja di pojok kanan sini, X6 itu sama dengan S6 min SF6 dibagi dengan SG6 kurang SF6. Jadi ya. Nah, udah kita masukkan angka-angka yang kita sudah peroleh, S6-nya ada, SF6-nya ada, SG6-nya ada, kita masukkan maka dapatkanlah nilai X6. Lalu untuk mencari H6 ya, H6 itu kan menggunakan rumus ya seperti apa sebelumnya. Jadi H6 sama dengan HF6 tambah X6 kali HFG6. Ya, HFG6 atau HG min HF. Nilai HF dan H itu berdasarkan nilai pada 20 kilopascal. Jadi pada tabel tekanan untuk air 20 kilopascal itu nanti kan kita dapatkan HF6-nya berapa, HFG6-nya berapa ya. Oke, jadi kalau di tabel Anda akan dapatkan nanti HF6-nya itu silahkan lihat sendiri ya nanti 251,4 ya. Kemudian HFG-nya itu sama dengan 2358,3. Ini satuannya kilojoule per kilogram. Kemudian kita masukkan ke persamaan-persamaan sini, maka kita dapatkan nilai H6. Semua variabel-variabel tadi kita sudah dapatkan, sekarang kita masukkan kerja turbin. Ingat tadi kerja turbin sama dengan H3 min H4 ditambah H5 min H6. Tinggal masukkan angka-angka itu, kita dapatkanlah nilai turbin. Ingat, W turbin itu sama dengan H3 min H4 ditambah H5 min H6.
6. Oke, sorry. H5 min H6. Kemudian kerja bersih, ya. Kerja bersih jadi W net sama dengan W turbin min W pompa. W pompa kita sudah dapatkan di perhitungan di awal tadi, ya, pada titik 2. Kemudian W turbinnya kita masukkan kita dapatkan dari sini. Maka dapatkanlah hasil untuk W netnya seperti ini, ya. Kemudian color supply. Jadi color supply-nya lihat di sini, Q in-nya boiler 32 ditambah 2 kali, ya. Ini 32 dengan 5 4, ya. Jadi color supply-nya atau Q in-nya itu ada 2, yaitu H3 min H2 ditambah H5 min H4. Semua nilai-nilai entalpinya sudah ketemu semua. Jadi tinggal kita masukkan angkanya, maka dapatlah nilai Q in seperti ini. Dan yang terakhir adalah efisiensi termal. Ingat, efisiensi termal itu selalu adalah W net dibagi dengan Q in. W netnya kita sudah peroleh, ini Q in-nya sudah masukkan, jadikan persen, kalikan 100%, maka ketemulah nilai efisiensi termal itu sebesar 38,84%. Ya. Oke, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.